Selamat bertemu kembali para mahasiswa dan semua audiens di dalam mata kuliah teori politik pada kesempatan kali ini, dan juga di dalam perkuliahan mendatang kita akan mendiskusikan bagaimana korelasi antara teori politik dengan kebijakan publik. Kita mengetahui bahwa teori itu dibangun atas dasar satu diskursus berdasarkan pada penelitian, observasi, atau pengalaman empirik yang diabstraksikan, dan kemudian teori ini biasanya menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan maupun juga pejabat dan juga masyarakat umum di dalam memahami satu persoalan dan menyelesaikan persoalan berdasarkan kepada konsepsi teori yang dikembangkan oleh para ahli, dan itu dituangkan di dalam satu kebijakan publik. Nah, sehingga ada korelasi yang sangat signifikan bagi kalian untuk belajar teori politik. Itu tidak hanya supaya kalian menguasai teori itu sendiri, melainkan juga kalian harus punya kapasitas dan kemampuan untuk merefleksikan bagaimana teori itu akan diterapkan di masyarakat, atau juga mengevaluasi atau memahami kondisi tertentu dari fenomena politik dan pemerintahan dari konsepsi teori-teori yang dikembangkan di dalam wacana atau khasanah spektrum ilmu politik pemerintahan. Nah, dengan demikian di paruh kedua semester maka kalian diharapkan akan lebih mampu untuk memahami konsep dasar teori politik serta memahami bagaimana teori politik itu mempengaruhi pada akhirnya kebijakan publik pada suatu negara, dan juga mampu menganalisis fenomena politik berdasarkan kepada teori-teori yang kalian pelajari. Di dalam konteks tersebut ada dua diskursus utama yang nanti akan kita lakukan diskusi bersama-sama sepanjang perkuliahan tentang teori politik itu. Yang pertama adalah how you will carry out government, development, and social engagement in your country. Jadi yang pertama kalian harus bisa menjawab, kalau nanti kalian itu berkiprah sebagai ilmuwan, sebagai pejabat, atau sebagai aktivis di bidang politik, maka bagaimana kamu atau kalian itu mengkonsepsikan cara penyelenggaraan negara, cara melakukan pembangunan dan juga social engagement, interaksi sosial di negara Anda. Apakah Anda akan mengikuti pola-pola tertentu, dan sebaiknya tentu saja kalian memiliki dasar ketika menetapkan satu standar kebijakan, tata kelola dan seterusnya, sehingga kalian tidak hanya sekedar menjadikan rakyat sebagai uji coba, melainkan membuat satu kerangka kebijakan yang sudah memiliki legitimasi secara teoritis di bidang akademik. Kemudian persoalan yang kedua adalah to what extent we can develop theories that could resolve social political problems. Sebaliknya, yang pertama itu kalian memproyeksikan satu teori kepada ranah practical. Persoalan yang kedua adalah bagaimana kalian itu mengabstraksi pengalaman-pengalaman empirik, atau kalian memahami dan menganalisis pengalaman empirik itu, kemudian menjadikan pengalaman-pengalaman empirik, observasi, pengamatan, penelitian yang Anda lakukan itu menjadi satu konsep teori yang mandiri atau konsep teori yang baru yang Anda kembangkan menurut versi Anda. Nah, by definition, political theory itu adalah satu konsep pemikiran that analyzes fundamental political concepts such as power and democracy, and also fundamental questions such as how should the individual and the state relate. Konsepsi teori politik pada prinsipnya adalah merupakan pemikiran tentang hubungan kekuasaan dan juga demokrasi, serta pertanyaan-pertanyaan mendasar di dalam arena politik seperti how should the individual and the state relate, bagaimana hubungan antara negara dengan masyarakat, dengan rakyat, dan differing political theories have developed a result of conflicting answers to these questions. Munculnya perbedaan-perbedaan satu teori dengan teori yang lain itu adalah diakibatkan karena konflik atau cara orang memahami dan menjawab terkait persoalan-persoalan sosial politik dengan cara yang berbeda. Sehingga bisa jadi satu teori itu bertentangan dengan teori yang lain,
atau mungkin sama tetapi berbeda dalam beberapa aspek atau saling mendukung antara teori. Nah, kemudian tugas dari ilmuwan seperti Anda itu adalah membandingkan teori-teori itu, lalu bisa menyadari tentang adanya kelebihan dan kekurangan masing-masing teori, adanya kemungkinan efek baik positif maupun negatif dari suatu teori ketika derivat menjadi kebijakan publik, dan kemudian mengantisipasi bagaimana implementasi suatu teori beserta akibat-akibat yang mungkin timbul sedemikian rupa sehingga ketika kebijakan itu disusun, kita harus memiliki kesadaran tentang kemampuan atau opportunity untuk mengembangkan benefit semaksimal mungkin pada satu sisi, dan juga meminimalkan efek negatif dari pelaksanaan teori dalam kebijakan tersebut pada sisi yang lain. Nah, sepanjang sejarah kita mengetahui banyak sekali ya para penulis dan ilmuwan politik yang telah menelurkan berbagai macam teori politik. Ada Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, dan seterusnya. Dan kami harapkan kalian nanti akan bisa menjadi para ilmuwan berikutnya yang menghasilkan teori-teori politik yang berkontribusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara, tidak hanya pada level Indonesia, tetapi syukur juga pada level global. Nah, di dalam pemahaman tentang teori politik itu terdapat dua cakupan. Yang pertama adalah perspektif, yaitu cara pandang. Kalau ada satu persoalan politik, persoalan pemerintahan, persoalan negara, itu seorang itu memiliki cara untuk bagaimana memecahkan persoalan itu. Misalnya adanya fenomena kemiskinan atau pengangguran atau kekerasan atau konflik, maka ilmuwan politik itu mendevelop atau membangun perspektif, ya, cara pandang mengapa terjadi kemiskinan, misalnya apa penyebab kemiskinan itu, mengapa terjadi konflik, kenapa terjadi konflik itu, dan bagaimana resolusi yang harus dilakukan. Itu adalah perspektif. Sedangkan yang kedua itu adalah cakupan pada level substantif, yaitu pemaknaan, ya, memaknai fakta atau juga korelasi-korelasi yang terjadi antar variabel di dunia politik untuk bisa memahami apa dan bagaimana sesungguhnya politik itu. Nah, itu adalah cakupan yang ditawarkan oleh para ilmuwan politik dalam teori-teori yang mereka tulis sebagai teori politik. Di dalam konteks tersebut, maka ada beberapa konsepsi dasar yang sering menjadi rujukan fokus pembahasan bagi para ilmuwan di dalam mendevelop atau membuat teori politik yang dibuat oleh mereka. Misalnya adalah berkaitan dengan apakah yang namanya state atau negara. Ya. Setiap teori itu memiliki konsep cara pandang tentang apa itu negara. Misalnya kalau menurut versi behavioralism, ya, atau juga menurut institutionalism, ya. Misalnya menurut konsepsi behavioralism, negara itu adalah merupakan kumpulan dari aktivitas-aktivitas yang beragam menuju pada satu kesepakatan untuk mengkonstruksi tujuan secara komunal dari kepentingan yang sangat beragam di satu wilayah atau satu negara misalnya. Kalau menurut institutionalism itu memahami negara sebagai institusi yang terdiri dari berbagai macam kelembagaan, masing-masing berfungsi pada posisinya sendiri-sendiri tetapi saling berhubung satu sama lain misalnya. Lalu mungkin teori itu juga mendiskusikan tentang apa dan bagaimana state apparatus, bagaimana birokrasi, militer, polisi, partai politik, dan seterusnya. Ya. Lalu mungkin juga mempertanyakan tentang apa itu society, civil society, political society, dan economic society. Masyarakat politik itu apa, terdiri dari apa saja, apa perannya, mungkin juga berbicara tentang economic society, apa saja peran, siapa itu economic society, bagaimana melakukan fungsi dan tugas mereka di tengah masyarakat.
dan seterusnya. Konsep dasar di dalam teori politik itu juga misalnya menyangkut pertanyaan tentang apa itu rejim atau juga government, bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan yang ideal dan seterusnya. Itu adalah merupakan beberapa konsep dasar yang kalian sebagai ilmuwan politik, mahasiswa ilmu pemerintahan juga harus mengerti konsepsi-konsepsi dasar tersebut dalam berbagai variasi perspektif teori yang berkembang. Nah, kalau kita melihat dari perspektif sejarah, maka teori politik itu berkembang dari zaman klasik, ya, zaman sebelum revolusi industri pada prinsipnya, ya. Pada zaman sebelum revolusi industri, misalnya pada zaman Romawi maupun Yunani, atau juga mungkin awal abad 15 ke bawah, itu telah berkembang berbagai macam teori politik yang bersifat klasik, ya, zaman lampau. Termasuk juga di Indonesia, ya, banyak juga para ilmuwan pujangga yang membuat konsep teori tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ya, kalau kita membaca misalnya Negara Kertagama, itu berisi pada kumpulan-kumpulan selain cerita bagaimana proses kekuasaan berlangsung di tanah Jawa. Negara Kertagama itu juga membicarakan tentang konsep negara ideal atau tugas-tugas dari pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang ideal menurut versi si penulis. Kemudian yang kedua itu adalah pada masa pramodern, yang dimana pada masa pramodern itu muncul teori-teori neoklasik yang pada intinya masa pramodern itu kira-kira lahir pada masa setelah revolusi industri abad 17, 18, 19 sampai awal abad 20. Ya, pada masa-masa ini juga muncul konsep-konsep baru tentang bagaimana demokratisasi, hubungan antara kekuasaan dengan rakyat yang lebih egalitarian misalnya, atau juga distribusi kekayaan nasional satu negara yang lebih adil. Nanti kita akan bisa bicarakan apa dan bagaimana teori-teori tersebut dan menyangkut apa pemikiran yang dikembangkan pada saat itu. Lalu kemudian pada level berikutnya adalah pada masa modern, di mana teori politik itu membicarakan tentang realisme dan materialisme, yaitu mengarahkan cara pandang manusia di dalam mengatasi persoalan-persoalan kenegaraan, pemerintahan, dan politik itu menggunakan logika yang rasional, tidak lagi menggunakan misalnya sesuatu yang abstrak atau dongeng atau mitos atau khayalan dan seterusnya, tapi membawa masyarakat untuk memahami persoalan fenomena politik itu atas dasar hubungan-hubungan yang bisa terobservasi secara material. Ya, jadi di dalam konteks tertentu muncul sekularisme, ya, kemudian teori kritis. Nanti kita akan banyak diskusikan bahwa kalau dahulu orang memahami fenomena politik seperti orang bisa menjadi seorang pemimpin, dia diberikan wahyu ketuhanan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa menjadi raja atau kaisar, lalu rakyat biasa itu tidak memiliki hak serupa. Nah, kalau di dalam teori-teori masa modern, hal itu ditentang bahwa seseorang pada prinsipnya bisa jadi, walaupun dia berasal dari orang biasa, itu memiliki kapasitas tertentu untuk bisa menjadi seorang pemimpin atau penguasa. Ya, asalkan dia memiliki power resources yang mencukupi, apakah itu political power, economic power, atau mungkin juga education power, dan seterusnya. Dan kemudian pada masa-masa sekarang adalah masa postmodernisme yang mana melahirkan juga konsepsi-konsepsi teori politik kontemporer. Postmodernisme itu pada prinsipnya lahir pada era sekitar 80-an ke atas, ya, 80-an akhir atau 90-an awal. Itu muncul teori-teori postmodern yang lebih dinamis di dalam memahami bagaimana persoalan politik itu menurut versi yang berkembang seiring dengan munculnya internet dan juga globalisasi dan seterusnya.
Nah, pada masa yang lalu, utamanya pada zaman sebelum modern, pada prinsipnya, ya, politik itu sering difokuskan kepada perspektif normatif, yaitu melihat pada nilai sisi baik dan buruk. Misalnya kalau membicarakan kedaulatan rakyat, demokrasi, dan lain-lain, itu ada penilaian-penilaian tentang baik dan buruk menurut sisi norma yang berkembang pada saat itu. Sehingga kadang-kadang di dalam memahami persoalan politik itu terbatas pada arena atau juga lingkup yang dipengaruhi oleh adanya norma hitam putih tersebut, sehingga kemudian gagal memahami praktek politik secara lebih objektif. Ya, misalnya mengapa muncul fenomena money politics dalam pemilu misalnya. Kalau dalam perspektif normatif, tentu saja yang namanya money politics itu dianggap sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak dibenarkan dan seterusnya. Nah, di dalam perspektif yang lebih rasional, walaupun tentu saja yang namanya money politics itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan di dalam konteks hubungan kekuasaan atau juga elite recruitment dan seterusnya. Tapi cara pandang pada masa milenial atau postmodern itu memandang bahwa yang namanya fenomena politik adalah merupakan hasil yang bisa difahami sebagai konsekuensi dari sistem politik dan praktek politik yang tidak sempurna, dan dicarilah jalan keluar agar supaya money politics itu bisa diminimalisir. Itu kira-kira dalam perspektif normatif. Nah, sehingga pada tahun 50-an ilmu politik itu mulai fokus pada studi empirik, yaitu bagaimana memahami politik in practice, walaupun tentu saja tetap mengacu pada nilai normatif tertentu seperti tadi sudah kita bicarakan. Jadi kalau melihat money politics misalnya bukan hanya dilihat hitam putih, tapi dikaji kenapa itu terjadi dan bagaimana cara untuk mengcurbing atau cara untuk mendegradasi atau menghilangkan, meminimalkan paling tidak ya fenomena politik yang menyimpang. Sehingga kemudian mulai fokus dengan society centered, bahwa untuk memahami politik itu perlu memahami bagaimana masyarakat, sehingga muncul misalnya pendekatan behavioralism dan juga political culture, bahwa perilaku tertentu di dalam arena politik disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri, kecenderungan perilaku masyarakat, dan juga budaya politik yang berkembang di masyarakat tersebut. Nah, sehingga misalnya di tahun 53 itu muncul teori sistem dari David Aston, ya, yang menggambarkan bahwa proses politik itu adalah interaksi yang tidak terputus, terus-menerus di dalam satu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, dimulai dari adanya proses input, ya, adanya pemikiran, demands, apati, support, dukungan terhadap satu ide dan gagasan. Lalu ada proses untuk mengkompromikan, mendiskusikan berbagai macam isu tersebut di dalam lembaga-lembaga politik, yang kemudian lembaga politik itu membuat decision and action, membuat keputusan dan aksi, tindakan, yang kemudian itu menjadi output dari sistem untuk dilakukan, dan hasil output itu menjadi feedback kembali sebagai input di dalam proses cycle berikutnya. Nah, sehingga yang namanya fenomena politik itu pada hakikatnya adalah merupakan rangkaian dari adanya kerja sistem politik tersebut, sehingga kita tidak bisa memahami secara monolitik ya fenomena politik tertentu seperti money politik, korupsi, dan seterusnya di ruangan yang hampa, melainkan itu adalah merupakan satu hasil dari satu proses sistem politik yang panjang. Walaupun demikian, teori sistem tersebut juga mendapatkan kritik, ya, bahwa teori itu terlalu menganggap pelaku dan institusi perumus kebijakan publik hanya sebagai arena atau black box, ya, dan dianggap bahwa pelaku di arena tersebut adalah netral dari kepentingan, dan itu dipandang sesuatu yang tidak realistik, sebab pada
hakikatnya setiap orang itu memiliki kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang mereka ingin mendominasi ya secara subjektif arena politik untuk kepentingan sendiri, sehingga terjadi misalnya manipulasi, ya, penggelembungan suara, lalu kemudian intimidasi terhadap lawan tidak dilakukan di dalam satu arena yang fair dan seterusnya, sehingga hal ini juga bisa menjadikan pemahaman politik itu misleading. Dianggap bahwa misalnya semua hasil keputusan politik di lembaga politik itu sesuatu yang legitimate. Padahal pada hakikatnya belum tentu demikian, karena semua orang bisa melakukan hal yang menyimpang, mulai dari manipulasi maupun juga intimidasi, atau bahkan juga perekayasaan dan penggunaan kekerasan yang mengeliminir ya eksistensi dari golongan lain dan seterusnya. Nah, untuk memahami persoalan politik dan munculnya berbagai macam variasi dari teori politik itu, sebenarnya kita bisa menggunakan 6 instrumen political analysis yang sudah menjadi pemahaman secara kontemporer tentang fenomena politik dan juga konstruksi teori politik yang lahir. Yang pertama itu adalah institutionalism, yang kedua adalah behavioralism, kemudian pluralism, structuralism, developmentalism, dan juga political philosophy. Nah, keenam instrumen itu kemudian masing-masing menumbuhkan cabang-cabang teori yang berbeda-beda satu sama lain. Institutionalism pada prinsipnya adalah teori-teori politik yang mendasarkan analisis fenomena politik berdasar pada bekerja atau berfungsinya institusi-institusi politik berkaitan dengan role player lembaga politik pada fenomena politik tertentu. Jadi kalau kita misalnya melihat mengapa ada katakanlah kemiskinan, atau mengapa angka partisipasi pendidikan di satu negara itu rendah, maka kita bisa menganalisis berdasarkan konsepsi institusionalisme ini. Siapa bekerja untuk melakukan apa dan di mana kesalahan mereka, sehingga kemudian muncul fenomena seperti kemiskinan atau APK yang rendah itu. Nah, kita kalau bisa membuat satu analisis berjenjang terkait dengan fungsi-fungsi institusi yang terkait dengan kemiskinan atau angka partisipasi atau mungkin juga angka kematian ibu melahirkan dan seterusnya, maka kita akan bisa mendapatkan gambaran di mana letak masalah dari fungsi institusi-institusi tersebut, apakah itu di level pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau lembaga pendidikannya atau mungkin DPR atau DPRD-nya dan seterusnya. Lalu kita bisa membuat saran perbaikan bagaimana harusnya pemerintah pusat berfungsi, bagaimana DPR atau DPRD, bagaimana pemerintah daerah, lembaga pendidikannya dan seterusnya. Itu adalah merupakan cara dari mazhab institusionalisme di dalam memahami dan memecahkan persoalan politik. Nah, kemudian perspektif behavioralism itu juga merupakan cara atau konsep di teori politik yang memahami fenomena politik berdasarkan pada tingkah laku aktor politik. Ya. Kalau institusionalisme itu menekankan pada peran kelembagaan, behavioralism itu menekankan kepada aktor politik, apakah itu pejabat politik di tingkat pusat, anggota DPR, mungkin ketua dan pengurus partai politik, atau mungkin pelaku di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya secara individu per individu. Nah, sehingga kemudian kalau ada satu fenomena tertentu, misalnya berkaitan dengan meledaknya jumlah penduduk ya, terjadinya kemacetan lalu lintas, adanya polusi di satu daerah atau satu aliran sungai, maka kita bisa menyelidiki berdasarkan bagaimana behavior dari stakeholders, para pemangku kebijakan dan juga individu-individu yang harusnya berkaitan dengan tanggung jawab terhadap penyelesaian masalah tersebut. Kemudian metode analisis yang selanjutnya adalah pluralism. Pluralism
is the view that politics and decision making are located mostly in the framework of government, but that many non-governmental groups use their resources to exert influence. Pluralism itu pada intinya adalah konsepsi yang berusaha memahami fenomena politik atas dasar kesadaran bahwa banyak sekali aktor yang berbeda-beda, saling mempengaruhi, saling bernegosiasi dan berinteraksi terkait dengan persoalan atau fenomena politik tertentu, ya. Sehingga kemudian di dalam konteks tersebut bisa dianalisis bagaimana satu sektor, satu mungkin kelompok dengan kelompok lain itu memiliki kepentingan, memiliki cara bertindak yang berbeda, cara pandang yang berbeda, sehingga kemudian menghasilkan satu jawaban terhadap the central question, how power and influence are distributed in political process. Menghasilkan satu jawaban terhadap pertanyaan bagaimana sesungguhnya kekuasaan dan pengaruh itu didistribusikan atau di-exercise di dalam proses-proses politik. Dan groups of individuals try to maximize their interest. Masing-masing pihak, grup, kelompok, individu itu selalu berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka, mendominasi keinginan-keinginan mereka dalam proses-proses politik yang pada akhirnya bisa jadi satu proses politik itu terbentuk atas dominasi kelompok terhadap kelompok yang lain. Apakah itu secara normatif maupun juga barangkali melakukan manipulasi yang negatif. Kemudian analisis yang keempat terkait dengan fenomena politik itu adalah pendekatan structuralism, yaitu suatu pendekatan yang trying to describe the underlying structures of society that affect developmental politics. It considers the claim that institutions are the cause behind the political decisions taken in government. Jadi di dalam pendekatan strukturalisme itu selalu ada fenomena di mana kelompok-kelompok, institusi, individu-individu tertentu itu mendominasi ya, proses-proses politik. Jadi ada under structure tertentu ya, di mana di level atas biasanya lebih cenderung dominan di dalam menentukan keputusan-keputusan politik. Jadi interaksi antar aktor itu tidak bersifat equal, atau distribusi kekuasaan itu tidak mungkin bersifat equal, melainkan ada dominasi-dominasi dari kelompok, organisasi, institusi atau individu-individu dibanding dengan kelompok individu yang lain. Yang selanjutnya adalah pendekatan developmentalism. Pendekatan ini refers to particular analysis marked by a sense of inevitability about the nature of historical change and to political interventions to implement particular strategies of development. Jadi di dalam konteks development, politik itu difahami sebagai suatu proses yang berkembang dari satu titik ke titik yang lain, ke titik yang lain lagi, dan seterusnya, yang mana pada masing-masing titik pijakan itu ada situasi, variabel, kondisi, dan perkembangan-perkembangan yang berbeda dari titik-titik sebelumnya. Sehingga pada pemahaman di model analisis ini, kita tidak bisa serta-merta melakukan generalisasi fenomena tertentu itu sama sepanjang masa, melainkan kita harus bisa melakukan analisis berdasarkan pada satu kerangka periode tertentu. Sehingga kalau Anda melakukan penelitian misalnya tentang bagaimana fenomena money politik, tentang bagaimana misalnya fenomena public campaign atau fenomena media sosial, itu harus ada di dalam satu kerangka kurun waktu tertentu, dan kurun waktu tertentu itu bersifat spesifik, tidak bisa digeneralisir. Hal yang sama berlaku pada periode-periode yang berbeda. Kira-kira konsepsi developmentalism. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan political philosophy yang memahami fenomena politik berdasarkan pada konsepsi filosofis. Ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kognitif tertentu.
Jadi mengarahkan atau mencoba menganalisis persoalan politik secara hitam putih, salah dan benar, dan kemudian salah dan benarnya itu didasarkan kepada standar nilai-nilai tertentu yang dipakai oleh si pembuat teori tersebut. Nah, di dalam konsep selanjutnya, seperti di awal tadi sudah saya jelaskan, teori dan konsepsi politik itu biasanya dipakai sebagai alat kajian politik yang berdasarkan atau didasarkan pada pengenalan manusia pada masalah-masalah hubungan kekuasaan, ya, dan itu bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana tujuan moral, sasaran, dan konsep yang harus dikembangkan agar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di dunia politik itu bisa diselesaikan. Sehingga dengan demikian teori politik itu seperti kerangka instrumen yang dipakai di dalam penalaran manusia di dalam mengcounter atau menghadapi berbagai macam masalah di dalam interaksi sosial dan politik. Nah, itu saya kira kuliah kita pada kesempatan kali ini, ya, nanti diharapkan kalian bisa memahami bagaimana pemikiran-pemikiran politik yang ada di dalam menjawab kebutuhan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, dan bagaimana konsepsi politik itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Ya, misalnya bagaimana strategi untuk membuat kemakmuran, pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, atau menciptakan kesejahteraan. Itu berbagai macam teori politik itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kalian sebagai ilmuwan dan mahasiswa ilmu pemerintahan dan politik perlu untuk memahami semua teori itu secara komprehensif, lalu mendeterminasi sendiri menurut versi Anda bagaimana. Ya, itu yang akan kita diskusikan di dalam perkuliahan kita. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.